Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Jamiah Islamiyah Kota Malang, yaitu Bapak saudara daripada saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Baharudin. Apa namanya Pak? Baharudin? Alhamdulillah. Yang saya hormati para pemuka, para pengurus yang juga berhadir pada malam hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, wabil khusus saya katakan saja jamaah Jamiah Islamiyah yang berhadir pada malam hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita berhadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk melaksanakan wiridan yang sudah kita sepakati kita laksanakan setiap Jumat malam Sabtu. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya luar biasa gembiranya karena dipertemukan oleh Allah dengan saudara-saudara yang ada di kota Malang. Padahal saya jauh di sono dari Bengkulu. Jadi kehendak Allah dua yang jadikan kita bertemu hari ini. Namun dalam suatu pemahaman yang kita pahami adalah segala sesuatu yang ada sudah ada sebelum yang diadakan. Tinggal kapan Allah mengadakan keberadaan. Nah, ternyata cerita kita malam hari ini dulu-dulunya sudah ada. Tinggal kapan Allah merealisasikannya. Makanya kadang-kadang kita kaget. Tadinya tidak ada program ke Malang, katanya muncul. Nah, bagaimana kisahnya itu Pak Fikri? Jadi bermula dari video ceritanya. Mungkin ibu-ibu pernah nonton video video Abu Fikri. Jadi di Palembang di 11 itu saudara-saudara kita itu nelpon saya itu berkali-kali. Buya, kapan ke Palembang? Kapan ke 11 Jadi saya bilang, insya Allah lah sudah PKL, pelatihan kerja lapangan. Loh kok Pak Abu Fikri masih PKL? Saya ini mahasiswa. Saya mahasiswa ngambil setelah satu. Jadi kalau dipikir-pikir kira-kira manfaatnya apa Pak Fikri? Kalau ayah imam ngomong begini, ngomong sama ketua DPD Bengkulu, Pak Zul, Pak Abu Fikri itu tak usah disuruh kuliah lagi.
Kata Pak Zul, tidak apa-apa, biar dia nanti punya relasi di kampus dan sebagainya itu. Nah begitu. Akhirnya ya kita kuliah dan sudah selesai. Hanya saja tinggal mengajukan judul, bikin proposal, susun skripsi. Karena saya ngambil reguler, Bu. Jadi itu teman-teman saya sekelas itu anak-anak bungsu saya semua kan. Maka saya panggil mereka itu adik-adik. Tapi alhamdulillah salah satu misi kita adalah memperkenalkan pelajaran yang disampaikan oleh orang tua kita ini ke dalam kampus. Jadi kalau tidak begitu ya tidak bisa. Makanya misi ini sudah berjalan. Para dosen-dosen yang pernah berhadapan dengan kita secara tidak langsung mereka sudah menerima jam itu setelahnya. Cuma kita tidak mengatakan itu, tidak ada judulnya. Contohnya begini, ketika adik-adik pemakalah berkata, kita harus mampu mengendalikan diri. Itu kan biasa, bahasan itu biasa. Nah, sewaktu ungkapan itu dia lontarkan sama kita, ya kita tangkap. Kita tanya kepada Adinda tadi, ya si pemakalah tadi. Kalau tadi Adinda bilang kita harus mampu menguasai diri. Nah, pertanyaan saya adalah, diri yang menguasai itu diri yang mana? Diri yang dikuasai itu diri yang mana? Pada bakat tubuh yang satu. Tapi biasalah itu, Pak Prof. Kalau anak-anak itu kan kalau dia tidak ketemu jawaban kan buka Google, tidak ketemu. Akhirnya dia serahkan sama ibu dosen waktu itu. Apa kata ibu dosen? Begini saja Pak Armedi, ya, nama saya di kampus itu Armedi Saharja. Coba Bapak jelaskan saja itu. Bapak saja menjelaskannya. Nah, masuklah kajian kita. Itu. Mulai kita menyampaikan kajian kita. Nah, lama-lama itu beberapa dosen mulai, maka saya katakan pelajaran kita sudah masuk merambah ke kampus, hanya saja judulnya itu tidak ada, tidak disebutkan nama dia tapi mereka sudah mengagumi pengetahuan. Insya Allah kedepannya di UIN Kota Bengkulu ini berkibar. Jadi apa yang dijadikan mukadimah itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kita bercerita tentang sholat. Nah, kita mulai dari cerita sholawat dulu. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu seluruh dunia tahu itu. Apalagi Indonesia. Apalagi kita dari kalangan santri sangat tahu. Jadi terjemahnya adalah, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Kenapa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada dia. Maka berselawatlah kamu kepada dia. Nah, itu ayatnya ada, suratnya ada, realnya ada, tertulis dalam kitab. Sejak saat itu, maka semua kita itu mengatakan selawat adalah yang menyebut sebutannya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di sisi lain Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Dengan berbagai macam versi. Ada salawat baqiyah, nazilah, bahkan yang terbaru salawat Jibril dalam bentuk sunadum dan lagu-lagu. Itu diartikan oleh saudara kita secara umum. Yang mengucap itulah salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau udah ngomong kayak gitu, dia anggap sudah berselawat.
Padahal kalimat itu mempunyai makna sebagai berikut. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Nah, itu. Artinya itu baru doa. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Itu baru doa. Itu baru permintaan. Nah, realisasinya bagaimana? Fakta pelaksananya bagaimana? Ini yang tidak digali. Ya, kalau kita ingin berhubungan dengan Muhammad, kalau kita sudah bersolat dengan Muhammad, realisasinya itu sholat itu. Sholat itu wadah atau cara untuk kita berhubungan dengan Muhammad. Begitu. Sebenarnya yang kita cari adalah Allah. Tetapi tidak sampai kita kepada Allah, melainkan kepada Muhammad dulu. Karena Muhammad ini adalah wasilah, perantara antara kita dengan Allah tadi. Nah, jadi bagaimana caranya Pak Abu Fikri? Ya, itu kan pernah dari bunda kita tuh gitu tuh. Jadi kisah ini dimulai dari kalimatnya Rasul yang tertuang dalam surat Ali Imran ayat 31. Bunyinya begini. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kata Nabi, kalau kamu sekalian, kata beliau kan, ingin dicintai oleh Allah, ikut saya. Ikut saya. Nah, ayat ini sulit dipahami oleh orang akhir zaman karena mereka mengatakan Rasul itu sudah mati, nggak mungkin bisa ikut beliau. Akhirnya dibuatlah tafsir. Kesimpulan tafsir mengatakan kita bukan mengikut tetapi meniru apa yang tertulis pada hadis-hadis. Kalau Nabi makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, begitulah kita begitu juga. Nah, itu dianggap sudah mengikut Rasul. Padahal antara mengikut dan meniru itu beda. Antara mengikut dan taat itu beda. Nah, alhamdulillah di Jamiatul Islamiyah ini cara mengikut Rasul itu diajarkan. Mulai daripada dijelaskan yang terkubur di Madinah itu adalah tubuh badan jasad beliau. Itu casing beliau, itu Nabi namanya. Terkuburlah dia di Madinah. Tapi yang bersuara, yang berkata, yang mengatakan in kuntum tuhibbunallah pada waktu itu sebenarnya bukan tubuhnya, tetapi yang ada di dalam tubuh beliau. Katakanlah rohnya gitu. Nah, lidah dan bibir beliau saat itu hanya alat saja. Tubuh hanya alat saja. Yang bersuara, yang berkata itulah roh beliau. Sama dengan saya ceramah hari ini, Ibu. Ibu lihat, saya duduk di kursi, di belakang meja, badan saya bergerak-gerak seperti ini, ada suaranya, ada katanya. Nah, di kita diajarkan bahwa yang bersuara, yang berkata itu bukan tubuh, tapi dia yang ada dalam tubuh. Nah, tubuh itu hanya alatnya saja. Alat bersuara, alat berkata. Nah, di zaman Nabi dulu, suara kata yang keluar daripada tubuh itu, itulah Rasul. Kalau tubuhnya, casingnya sudah terkubur. Nah, Rasulnya sekarang kemana? Di mana beliau sekarang? Kan dia bilang, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut saya. Artinya ikut ruhnya kemana? Ini bahasa-bahasa ringan, Pak. Kalau tidak kayak gitu susah kita mencarinya. Nah, iya Pak Fikri, ya oke lah, kami akan ikut ruhnya itu. Di mana ruhnya beliau? Nah, katakan begitu. Nah, karena konsekuensinya berat. Jika kamu mencintai Allah, ikut aku.
akan diampunkan dosamu dan akan dicintai pula oleh Allah tentang kamu. Sebaliknya, kalau kamu tidak ikut aku, pasti tidak dicintai oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah, dan tidak dikasih oleh Allah. Otomatis dosa-dosamu tidak diampunkan. Hanya saja kebanyakan saudara-saudara kita itu yang belum sampai ke sini pemahamannya, dia merasa dicintai, dikasih, disayang, diampuni dosa. Dia merasa seperti itu. Padahal itu tidak akan terjadi kalau kita tidak ikut beliau. Nah, ini keuntungan kita itu di jatuh suami. Oh iya Pak, aku pikir kalau begitu memang berbahaya itu. Kalau kita tidak ikut beliau, kita tidak dicintai, tidak dikasih, tidak disayang, dan dia diampuni dosa. Woi, bahaya ini. Kami siap ikut beliau. Di mana beliau sekarang? Kan begitu. Nah, kalau tanya sama Pak Abu Fikri, sama Pak Prof, kami tidak tahu di mana beliau sekarang. Tetapi oleh karena diberitahu oleh Allah dan Rasul melalui orang tua kita, ya Bapak Pembina dan Pembina Tunggal sampai sekarang, akhirnya kita tahu di mana sinyal-sinyalnya, di mana kode-kodenya. Dimulai pada kalimat la uqsimu bihadzal balad wa anta hilu fi hadzal balad. Hei Muhammad, aku bersumpah bahwa engkau tetap ada di dalam negeri ini. Engkau tetap ada dalam negeri ini. Engkau tetap di sini. Nah, sayang 1000 kali sayang pada kitab-kitab tafsir, Quran terjemahan, negeri ini diartikan Mekah. Nah, dalam kurung Mekah. Oleh karena kita adalah orang-orang yang belajar, orang-orang yang mencari, kita pelajari apa benar beliau di Mekah. Ternyata tidak. Jangankan beliau, tubuhnya saja tidak ada di Mekah. Tubuhnya di Madinah. Iya Pak Abu Fikri, di mana itu dia? Negerinya negeri yang mana yang dimaksud? Nah, Allah juga yang menjawab, Rasul juga yang mengatakan. Saya minum Pak. Mulai. Minum Ibu. Nah, ini jangankan umum, saudara-saudara saya dari MUI saja bingung kalimatnya. Negeri yang mana? Nah, akhirnya Allah dan Rasul menyampaikan negeri yang dimaksud ada pada surat Ali Imran ayat 96, 97. Nah, kalau di video saya kan sering itu ketemu kalimat-kalimat itu ya Bu ya. Itu surat Ali Imran dan surat 7 itu selalu ikut itu. Kalau itu ayat-ayat pokok. Apa bunyinya? Inna awala baitin di alinnasi lalazi bi Bakkah mubaraka wa hudil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim man dakalahu kana amina. Nah itu. Apa terjemahannya Bu? Terserah Pak Abu lah. Jadi kalau bahasa kitanya begini, sesungguhnya, kayak istilah orang nang sorok itu apa? Tauhid. Sesungguhnya. Lah kalau sesungguhnya itu tidak main-main itu, udah serius Allah ngomong. Sesungguhnya rumah yang pertama kali, pertama kali belum ada rumah seperti itu. Aku yang membangunnya, kata Allah. Tapi Rasul yang menyampaikan kata itu, ingat itu. Aku yang membangunnya, kata Allah. Tapi Rasul yang menyampaikan kata itu. Makanya Pak Prof Imam, Pak Prof Burhanuddin, Pak Bahnuddin, saya juga dan beliau juga selalu mengatakan Allah dan Rasul tidak bisa dipisah. Kalau kita tinggalkan Rasul, bagaimana kita dapat informasi? Jadi Allah yang mengatakan, Rasul yang menyampaikan. Nah,
sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang menjadikan itulah rumah yang ada di Bakkah. Nah, Bakkah di sini jangan diartikan Mekah dulu, karena Mekah belum ada waktu itu. Bahkan langit dan bumi waktu itu belum juga ada. Nah, negeri ini diberkati. Nah, rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Di dalamnya ada ayat-ayat, di antaranya adalah makam Ibrahim. Siapa yang masuk ke dalamnya aman. Ini membacanya enak ini. Membacanya lancar, tapi paham dan maknanya ini yang susah kita cari. Alhamdulillah, di dalam kajian yang disampaikan oleh orang tua kita terdapatlah paham itu. Bagaimana pahamnya Pak Abu? Pertama, Allah menjelaskan bahwa rumah yang pertama kali ya dia yang mendirikan. Itu adalah di luar sentral alam posisinya. Kalau kita lihat ya, seketika kita cerita tentang awal dan akhir, zahir dan batin, kita temukan beberapa konsep yang bunyinya 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Pertama, negeri yang diberkati, ya, itu negeri Bakkah yang saya katakan tadi. Kemudian aras di bumi, nah, itulah dia Baitullah tadi. Kemudian surga neraka, itu rasa diri kita. Yang keempat, mukmin, itu Nur Muhammad. Yang dia saksikan Allah tidak nyata Allah, melainkan utusannya. Makanya dia beriman, dikatakanlah dia mukmin. Nah itu. Jadi negeri Bakkah itulah negeri yang berkati. Aras di bumi itulah Baitullah tadi. Dikatakan hudalil alamin. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Kenapa? Alam yang mana? Yang itu sementara oke, kita katakan langit dan bumi beserta isinya. Kalau mau minta petunjuk kepada Allah, dia harus datang ke rumah itu. Tetapi dalam kajian kita bercerita alam kecil, alam diri kita ini. Ruh kita ini kalau mau minta petunjuk, dia datang ke rumah itu. Harus datang ke situ. Nah, tapi kan tidak mungkin. Kita udah lupa posisinya di mana. Nah, itu. Tahu juga kita tidak akan bisa ke sana. Jangan ke sana, ke bulan saja belum pernah kita. Ah itu. Nah, nanti kita ceritakan solusinya bagaimana. Kemudian dikatakan petunjuk. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Kenapa dikatakan rumah itu petunjuk bagi alam semesta? Karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Siapa beliau? Nah, tentu tidak tahu juga kita. Yang tahu itu adalah Allah dan Rasulnya. Nah, itu kita dapatkan catatannya pada surah As-Saff ayat 9 kalau saya tidak salah. Iya, Pak. Nah, apa bunyinya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Artinya petunjuk dan agama tidak di Allah tapi di Rasul. Nah, Rasul ini ada di dalam rumah itu. Rasul itulah Muhammad yang kita ceritakan tadi, yang dia ngajak kita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cintai Allah, ikut saya, kata beliau. Rupanya beliau ada dalam rumah itu di negeri Bakkah. Kemudian diceritakan lagi, fihi ayat, di dalamnya ada ayat. Di dalamnya ada ayat. Timbul pertanyaan, ayat apa? Ayat surat yang ada pada kitabkah atau ayat apa? Nah, kalau ayat yang ada pada kitab tidak mungkin. Karena kitab Quran waktu itu belum ada. Semua wahyu yang disampaikan oleh beliau
itu baru tercatat di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit hewan. Belum ada juz, belum ada nama surat, apalagi ayat, belum. Ternyata ayat yang dimaksudkan pada keterangan ini itu kita dapat dari sebuah sejarah. Apa itu sejarahnya Pak Abu Fikri? Nah itu tadi yang kami ceritakan di belakang layar tadi sama Pak Prof. Seketika Allah berkata, Rasul menyampaikan kata itu yang bunyinya Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ada apa? Ayat itu ada? Ada. Sedemikian itu kitab. Tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Keterangannya ada, catatannya ada, real. Nah, waktu itu ya seketika Rasul mengatakan kata itu, sahabat kan sedikit bingung. Ini Nabi Muhammad tidak pernah bawa buku, tidak pernah bawa kitab. Kok beliau ngomong kitab? Langsung ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwal kitab? Rasul, apa itu kitab? Kenapa sampai tanya? Ya selama ini kami tidak pernah lihat Anda pegang buku. Kata Nabi, Alkitabul Quran. Tambah bingung lagi sahabat. Nah, beliau tidak baca nulis, beliau tidak bisa membaca, kok ngomong bacaan pula? Akhirnya kata sahabat, ya begini aja lah Rasulullah, kami minta poinnya aja lah, kesimpulannya. Akhirnya kata Rasul, Alkitabul Quran, Al-Quran bal huwa ayatu bainatu fi sudur allazina fil ilmi wa may yajhadu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu ayat dalam dada kamu, kata beliau. Ayat yang terang. Kenapa terang? Karena dia cahaya, dia menjelaskan. Tidak ada yang mendustakan ayat itu kecuali orang yang zalim. Oh rupanya ayat itu dalam bahasa lainnya adalah roh kita. Roh itulah ayat. Nah jadi ayat-ayat dalam rumah itu maksudnya roh. Ruh kita. Ada ruh saya, ada ruh Pak Prof, ada ruh kita semuanya. Nah tadinya di sono. Kemudian ada kalimat Makom Ibrahim itu Pak Abu Fikri, gimana ini? Nah itu fihi ayatu bainatu maqam Ibrahim. Di dalamnya ada ayat-ayat, ada tanda-tanda, ada ruh. Satu di antaranya adalah tempat tegak Ibrahim. Ada apa dengan Ibrahim? Rupanya Bapak Ibu saya hormati, di dalam Baitullah itu ada kita, ada Ibrahim. Lalu siapakah Ibrahim? Siapakah kita? Dijelaskan oleh Allah dan Rasul pada surat Al-Baqarah ayat 124 125. Wa izi batala Ibrahim rabbu bikalimati wa atammahunna qala inni ja'ilka imamma linnas. Ingat seketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka dia bisa menyelesaikan. Oleh karena dia bisa menyelesaikan, dia bisa menjawab, dia paham dengan kalimat itu, maka kami berkata kepadanya, sesungguhnya hai Ibrahim, kami angkat engkau menjadi imam bagi semua manusia. Ingat, bukan manusia, tetapi ada bagian daripada manusia, itu adalah ruh. Nah, di situ Ibrahim itu imam itu. Berarti kita adalah makmum. Kenapa Ibrahim imam? Karena dia di depan, kita di belakang. Pertanyaannya, kalau Ibrahim imam, kita makmum, siapakah yang dihadapi oleh Ibrahim waktu itu? Siapakah yang dihadapi oleh kita pada waktu itu? Dalam bahasa Arabnya kiblat. Siapakah kiblat pada waktu itu? Ya siapa lagi?
Kalau bukan dia yang berkata, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kalau Allah jelas Tuhan. Aku ini dengan Tuhan siapa? Tentu wujud serta Allah. Tentu utusannya Allah. Dialah Muhammad tadi yang saya katakan yang ada di dalamnya. Nah itu. Minum lagi. Sudah. Nah, ternyata yang dihadapi itu adalah Muhammad. Dia adalah kiblat, Ibrahim adalah imam, kita makmum. Disitulah terjadi yang kita lihat kisahnya ada pada surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Nah itu dia. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Jadi seketika dikumpulkan roh anak Adam termasuk roh kita yang akan saksi satu persatu atas diri kita, ditanyakan, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Akhirnya kita katakan, bala syahidna. Benar, kami menyaksikan kalau Anda itu dengan Tuhan kami. Akhirnya semua kita, semua roh sujud sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah sejarahnya. Jadi seketika kita sujud, tempat itu menjadi tempat sujud namanya. Dalam bahasa Arab, masjid. Disitulah kita menyatakan saksi atau syahadat. Aku bersaksi, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, melainkan Allah lah dianya. Tetapi tidak Allah yang kulihat, tidak Allah yang kudengar, tidak Allah yang kuhadapi, melainkan utusannya bernama Ia dengan nama Muhammad. Itu ceritanya itu Bapak Ibu saya. Tapi Pak Abu Fikri, kita waktu itu kan belum ada tubuhnya, belum ada badannya. Bagaimana kita sujud? Bagaimana kita bersuara dan berkata seperti yang ada pada keterangan ayat? Nah, jadi kitab Quran isinya adalah keterangan, menerangkan sesuatu yang mudah kita pahami. Jadi pengertian kita sujud di situ hanya untuk mudah paham. Ya bagaimana cahaya sujud? Badannya belum ada, kakinya belum ada. Biar kita mudah memahami. Termasuk kita berkata bala syahidna, itu juga pemahaman untuk mudah paham itu. Supaya kita tidak pusing memikirkannya. Tapi sejatinya kejadian itu memang ada, tapi keberadaannya tidak begitu juga. Itu adalah nur diikuti nur. Oke, kita lanjut. Minum lagi. Tadi tak batuk ya Pak, ini batuk-batuk. Kata yang lain itu, Anda jangan buka-buka rahasia lah, nanti ketahuan pula rahasianya sama bapak-bapak itu. Diganggu dulu yang berpikir ini. Tadi aman-aman aja, pas ngomong itu batuk-batuk. Udah aman. Ini mau nyampaikan kajian awal Rasul nih, jangan ganggu lah. Oke. Nah itulah kisahnya itu. Sejarah sholawat. Jadi sholawat itu menghubungkan rasa kita kepada Rasul yang dengan Allah. Prakteknya sholat. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu baru doanya. Sekali-kali jangan pernah kita mengatakan kita sudah bersolawat kalau baru sebatas itu baru doanya.
Prakteknya sholat. Nah, oleh karena beliau mengajak kita ke sana supaya kita dicintai, dikasih sayangi oleh Allah di sana, diampunkan dosa di sana. Bagaimana ini caranya? Lokasinya udah lupa, tahu juga kita tidak bisa ke sana, ke bulan saja tidak pernah pergi ke sana. Maka dimudahkanlah agama ini, negeri Bakkah dijadikan Mekah di muka bumi. Nah, baru masuk ya. Baitullah dijadikan Ka'bah sebagai tandanya di muka bumi. Nah, baru masuk dia. Di sana ada makam Ibrahim, depan Ka'bah juga ada makam Ibrahim. Nah, makam Ibrahim itu adalah tanda Ka'bah, Ka'bah adalah tanda Baitullah. Baitullah terletak di tengah-tengah Masjidil Haram yang ada di kota Mekah tadi. Nah, barulah keluar instruksi. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satru min haram. Wa min haitsu ma kuntu fawal wajhaka satru. Dari mana saja kamu keluar? Ini kalimat ini maksudnya begini. Dari badan siapa kamu keluar? Pangkatmu apa? Kamu orang mana? Itu maksud dia. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ingat, Allah dan Rasul tidak berkata kepada tubuh, tetapi dia berkata kepada yang di dalam tubuh, itu roh. Berarti wajah yang dimaksud bukan wajah yang ganteng-ganteng ini, bukan wajah yang cantik-cantik ini, tapi wajah roh. Nah, itu. Apa itu wajah? Wajah adalah sesuatu yang terdepan daripada diri kita. Itulah dia ingatan itu. Ingatan itulah sesuatu yang terdahulu daripada diri kita. Itu wajah kita, itu ingatan. Makanya wa aqimis shalah li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya sholat itulah mengingat dengan ingatan. Itulah wajah kita. Lalu apa yang diingat? Nah, pertama ingatlah dari mana saja kita keluar, di mana saja kita berada, hadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Nah, itu yang pertama. Mulai ingatan kita itu bekerja, mulai. Yang kedua, di tengah Masjidil Haram ada Ka'bah sebagai tanda Baitullah tadi. Maka berbunyi kalimatnya, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kau sembah Tuhan rumah ini. Nah, dia menunjuk kepada Ka'bah. Yang disembah Tuhan bukan Ka'bahnya. Makanya kalimatnya berbunyi, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kau sembah Tuhan rumah ini. Sudah? Oke, kami siap. Dengan ingatan kami akan datang ke Masjidil Haram. Dengan ingatan kami akan berada di depan Ka'bah. Bil khusus di depan Hajar Aswad. Kok depan Hajar Aswad Pak Abu Fikri? Oh iya, itu kamera. Orang yang datang di sana itu digepret, dipoto oleh Hajar Aswad. Dan jangan lupa di Ka'bah itu ada tulisannya Babus Salam. Pernah ibu-ibu lihat bacaannya di situ? Babus Salam. Nanti lihat di YouTube. Artinya pintu selamat. Nah, tidak satupun roh yang ada di Baitullah yang masuk dalam kandungan ibu, melainkan semuanya lewat pintu itu. Jadi batas pintu zahir dan batin, batas pintu dunia dan akhirat, posisinya tepat di dekat Ka'bah itu. Tidak di tempat lain, di tempat Ka'bah itu. Jadi dari Baitullah masuk ke dunia, pintunya dekat Babus Salam. Dibawa ke dalam kandungan ibu. Ternyata dalam kandungan itu ada anak laki-laki, fisiknya masuk, keluar laki-laki. Dibawa dari Baitullah, masuk ke dunia, pintunya di situ lagi, Babus Salam tadi. Masuk dalam kandungan ibu, casingnya perempuan, keluar perempuan. Jadi kita datang dari sono, kembalinya nanti ke sono juga. Makanya sholat ini sebenarnya latihan pulang balik, latihan pulang kampung. Jangan sampai salah. Makanya definisi sesat itu banyak. Kita salah paham dikatakan sesat, kita berbeda pendapat dikatakan sesat. Padahal sesat itu definisinya sederhana. Sesat adalah orang keluar rumah kemudian tidak bisa pulang lagi, mutar-mutar. Itu sesat.
Kalau berbeda paham, berbeda pendapat, tidak bisa kita katakan sesat. Itu namanya perjuangan. Yang sesat itu orang keluar rumah, kemudian tidak pulang lagi. Maka Allah dan Rasul dan orang tua kita mengatakan, kamu jangan sesat nak ya. Kamu jangan sampai tidak tahu rumah ya nak. Alamat ini loh. Makanya kita dikehendaki sehari semalam minimal kita latihan pulang. Latihan pulang. Karena pulang itu susah ibu. Untuk pulang kampung itu susah bapak. Pengen tahu susahnya? Coba kita sholat. Baru Allahu Akbar. Tadi udah mantap ini. Udah mantap di depan Ka'bah. Kita tahu itu ada pintu, bagus salah. Kita akan kembali ke sana. Udah mantap. Tapi pas Allahu Akbar apa yang terjadi? Ada yang bawa kita ke kantor. Ya, ada yang bawa kita ke bank. Ada yang bawa kita ke pasar, dibawanya kita kemana-mana. Secara pribadi kita sudah tahu kalau kita sebenarnya belum sampai ke tempat tujuan, yaitu arah kembali. Ini belum cerita Tuhan. Arah kembalinya belum sampai kita. Bayangkan dalam situasi arah kembali kita belum sampai, aja kita sesat. Sudah bisa dipastikan kita tidak akan kembali kepada Tuhan. Bahaya. Pecah langit, pecah bumi, hancur semuanya, binasa, kita ada dalamnya. Itulah neraka. Itu. Jadi orang tua kita sangat wanti-wanti, hati-hati, anak-anak jangan sampai mendapatkan nasib seperti itu. Makanya kaji ini dikeluarkan. Begitu. Nah, jadi Masjidil Haram, Ka'bah, Maqam Ibrahim. Nah, seketika melihat Maqam Ibrahim, fattakhizu min maqam Ibrahim shalah. Ambil oleh kamu sebagai Maqam Ibrahim. Nah, disitulah kamu sholat. Disitulah kamu merasa dirimu kepada Allah melalui Rasul. Di tempat itu, jangan kemana-mana. Itu. Jangan kemana-mana. Apa tujuannya Pak Fikri? Yaitu tadi, supaya dicintai, dikasih dan disayangi oleh Allah. Kita waktu itu adalah menjadi tamunya Allah, tamunya Rasul. Allah dan Rasul senang kita kembali, mulai belajar kembali, senang. Maka dijatuhkan rasa cinta kasihnya kepada kita di tempat itu. Nah, kemudian di situ diampuni. Diampuni itu kalau kita punya dosa, dosa kita dicabut, dibuang, dicabut, dibuang. Makanya pada surat Al-Anfal ayat 35 dijelaskan, wa ma kana sholatu indal bait mutaka wa tasdiyah fazuqu azaba bima kuntum takfurun. Tidaklah sholat mereka di tempat itu, di rumah itu, ya sama saja dengan bersiul-siul. Suara bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, irama bagus. Kalau kita ngimam orang pada nangis semua. Usai senang itu kalau Pak Abu Fikri imam, woi, sahnya bukan main, nangis semasjid. Dalam hal itu memang nangis. Pertanyaannya, kenapa mereka menangis? Karena iramanya, Pak. Karena mendayu-dayu suaranya. Buktinya, kamu ngerti tidak apa yang dibaca Pak Imam tadi? Enggak juga. Kalau bacaannya tidak ngerti kok bisa nangis? Itulah perasaan saya tersentuh mendengar suaranya. Oh, mendengar suaranya, mendengar kata-katanya, mendengar pembawaannya. Artinya itu manusiawi, itu alami, bukan tanda bahwa dia khusyuk, tidak. Itu maksud saya. Nah, dia suara bagus, bacaan bagus, irama bagus, orang banyak menangis, tetapi dia tidak di sana. Itu yang bersiul-siul saja. Itu yang sebenarnya bersiul-siul saja. Kemudian bertepuk tangan pula dia. Allahu Akbar. Allah itu. Ujung-ujungnya apa? Fazuqu azaba. Rasakan oleh kamu azab. Azab apa? Azab penyakit hati. Penyakit hati inilah sumber dosa. Mulai pada ajib, riya,
takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong. Itu penyakit hati itu. Itu kalau kita tidak sholat di situ, tidak akan dicabut oleh Allah dan Rasul penyakit tadi. Tidak akan dicabut. Memangnya ada Allah dan Rasul ngomong seperti itu, Pak Abu? Ada. Pada surat Al-A'raf ayat 43. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Nah, itu air Zam-Zam. Di situ kami cabut penyakit hati yang dada mereka. Cabut satu, cabut. Lama-lama penyakit hati tadi kurang habis dia. Apa yang terjadi? Bersih dari penyakit hati, bersih daripada dosa-dosa, muka cerah, walaupun tidak ganteng tapi bercahaya, suara lembut, kata bagus, sikap enak dipandang. Itu. Tapi kalau penyakit hati ini tidak dicabut, orang bagus saja kita bilang jelek, orang benar saja kita katakan salah. Bahkan ketika kita mencari-cari persoalan orang, menjadikan itu jadi cerita kemana-mana, memfitnah, menghasut macam-macam, itu yang terjadi. Bukan tidak sedikit energi yang dimakannya itu, energi pemikiran, perasaan, tenaga, bahkan uang, waktu. Lama-lama apa yang terjadi? Tidak tuntas-tuntas pemikirannya, maka datanglah sakit. Kalau sakit itu datang, dia akan menjalan ke tubuh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada penyakit, ditambah Allah penyakit tadi merebak ke tubuh, ditambahnya. Muncul berbagai macam penyakit. Jadi dari 0 tahun sampai 40 tahun kalau kita sakit, curigailah itu. Jangan-jangan efek penyakit hati. Jangan-jangan ya. Walaupun penyakit itu ada datang daripada penyakit bawaan dari kecil, kecelakaan atau apa. Tetapi kalau 40 tahun ke atas, biasanya itu efek ketuaan. Badan sudah menurun, energi menurun, stamina menurun, kapasitas menurun. Nah biasanya macam-macam itu, udah pegal-pegal, duduk sudah mulai belok sini, belok sana, macam-macam. Nah itu tidak bisa dikategorikan penyakit hati, tidak bisa. Tetapi yang lebih banyak adalah efek yang terhadap penyakit hati dari 0 tahun sampai 40 tahun. Itu. Jadi ya kita yang pernah mengidap sakit, perhatikan itu. Insya Allah kalau kita sholat seperti tadi, mudah-mudahan itu janji Allah itu. Kalau sholat bernabi seperti maqam Ibrahim, dia dapat oleh Rasul di tempat itu, dicabut penyakit hatinya. Artinya dicabut penyakitnya itu, dosanya. Sama dengan kajian kita, kalau kita berwudu, maka dosa-dosa rontok bersama dengan air wudu ke bumi. Artinya penyakit kita dikurangi. Kalau kita ke masjid, selangkah diberikan berkah, diampuni dosa. Selangkah lagi begitu seterusnya. Jadi semua itu Allah berikan jalan untuk kita supaya dosa itu diangkat, penyakit itu dirontokkan. Jadi sayang Allah dengan kita ini. Cuman kita yang tidak sayang sama diri kita. Pak Abu Fikri, apa yang begitu ceritanya? Iya. Lalu kenapa Allah memberikan statement seperti itu? Fazuqu azaba bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kamu azab penyakit hati, merebet ke tubuhmu dalam bentuk penyakit. Kenapa? Karena kamu kafir. Fazuqu azaba bima kuntum takfurun. Nah, kamu kafir. Kamu ingkar, kamu menentang, kamu melawan. Tidak ikut prosedur. Begitu. Apakah seperti itu Pak Abu prosedurnya? Iya. Karena judulnya apa tadi? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu tidaklah ikut aku. Nah, bagaimanakah cara mengikut Rasul? Begitulah caranya. Makanya keluar ayat yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasul 'alaikum shahida wa ma ja'alna qiblatan kunta 'alaiha illa lina'lama ma yatadi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Sedemikian itu kata Rasul.
Aku jadikan kamu umat pertengahan, supaya kamu dapat menyaksikan manusia, Rasul dapat menyaksikan kamu. Maksudnya kita menyaksikan manusia itu ya manusia kita. Di tempat itu kita umat pertengahan, karena ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita berada di Baitullah itu. Posisinya adalah antara tubuh kita dengan Rasul. Jadi yang di tengah-tengah. Apa yang terjadi? Kalau sudah seperti itu, kita bisa menyaksikan manusia diri kita. Kekurangan kita tahu, kelebihan kita tahu. Sehingga kalau ada orang menasihati, kita terima. Orang mengarahkan, kita terima. Nah, kalau ada kita dinasihati orang masih marah, artinya kita belum bisa menyaksikan diri kita sendiri. Itu. Masih ada di sini Pak, yang masih marah dinasihati? Itu. Kalau kita sudah di sana, kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kenapa kita bisa menyaksikan diri kita? Karena kita disaksikan Rasul di tempat itu. Nah, kalau Rasul sudah menyaksikan di tempat itu, pastilah Allah juga menyaksikan di tempat itu. Nah, sedemikianlah kami jadikan sistem perkiblatan ini supaya kami tahu siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling daripadanya. Itu dia. Nah, itu Bu ya. Jadi tujuan sholat tadi adalah untuk meringankan kita melangkah menuju kebenaran, yaitu Allah dan Rasulnya. Satu. Yang kedua, latihan bolak-balik. Nanti kita akan kembali ke sono alamatnya. Yang ketiga, untuk mencabut penyakit hati, supaya kita aman dan tentram dalam kehidupan ini, tidak banyak menghukum orang. Itu yang ditanyakan ibu tadi, apa? Kita tahlilan, kita yasinan, dikatakan bid'ah. Padahal bid'ah itu sederhana. Al bid'ah itu dolalah, adolatu finari. Itu kata mereka yang ahli bahasa Arab. Kalau saya tidak ahli Bu, ngaji aja bercelepotan saya. Bid'ah itu yang sesat-sesat kata Rasulullah. Saya ulangi lagi, bid'ah itu yang sesat-sesat. Lah kalau sudah sesat pasti masuk neraka. Pertanyaannya, apakah tahlil itu sesat? Nah, sesat Pak Bu Putri. Tidak pernah dibuat oleh Rasul. Betul? Betul. Oke. Ada sifat Yasin tahlilan di rumah? Maaf saja, saya tidak simpan. Pantas Anda tidak ngerti. Coba Anda ambil Yasin tahlilan, buka. Apa isinya? Buka pertama Al-Fatihah. Buka kedua Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Alif Lam Mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawati, ada sholawat, ada zikir, ada doa. Yang mana yang tidak diajar oleh Rasul? Tolong tunjukkan kepada saya yang mana. Lama diam. Iya ya Pak. Iya. Berarti salah saya. Iya. Begitu itu. Jadi tahlil itu adalah rangkuman yang dibuat oleh ulama kita berdasarkan amalan-amalan sudah diajarkan oleh Rasul. Itu tahlil. Memang puncaknya menyatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masa mengucapkan itu sesat? Apa iya gara-gara mengatakan itu masuk neraka? Jawabnya tidak. Lalu kenapa mereka mengatakan itu? Mungkin mereka lupa. Bukan tidak tahu, lupa. Ya Bu? Jangan dikatakan tidak tahu, lupa. Mudah-mudahan nonton video Pak Abu. Oh iya, ingat ya. Berarti tahlil itu tidak sesat. Enggak. Saya terlanjur mengatakan itu. Gitu. Oh yasinan juga bid'ah itu. Tidak pernah dibuat zaman Rasulullah. Benar. Zaman Rasulullah dulu Ibu, seperti saya katakan tadi, setiap catatan wahyu tertulis di atas perpatu rumah. Batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan. Ingat, belum ada nama surat, belum ada juz, belum ada ayat. Bagaimana mungkin dikatakan mereka baca Yasin? Namanya saja belum ada. Tetapi bacaan yang ada nama itu sudah ada. Berarti zaman Nabi dulu ada yang baca surat Yasin itu ada, tapi namanya belum Yasin. Itu. Bahkan Nabi mengatakan
Kalau yang ini dibaca nanti akan memberikan kebaikan kepada Anda. Kalau dia sakit-sakitan, udah bacakan itu saja. Siapa tahu nanti dengan baca jadi ada berkah mempercepat dia sembuh, atau sebaliknya mempercepat dia kembali kepada Allah. Kan itu pokoknya Yasin. Sudah ada, tapi namanya belum Yasin. Nah, makanya saya katakan, fadilah membaca surat Yasin, fadilah membaca surah Al-Mulk, macam-macam itu. Saya tanyakan, ini apa? Ini hadis Rasulullah, hadis yang mana? Gitu. Padahal zaman Nabi belum ada nama surat, kok keluar ini? Nah, untuk batas itu ya tidak apa-apa itu. Kalau amalannya silakan saja, ada pahalanya. Jadi artinya kita setidaknya kita tahu bahwa nama-nama surat waktu itu belum ada. Jadi ya tidak apa-apa, silakan, tidak ada yang salah. Yang jadi masalah itu ini Pak Abu, kenapa? Kok Yasin saja? Kok berkaya? Itu urusan kami, urusan Anda. Anda silakan baca surat-surat lain. Kami mau Yasin. Ini kadang-kadang penyakit hati ini Pak. Orang baca Yasin saja, Yasin saja, kok nggak yang lain? Ya itu urusan kami. Anda mau yang lain boleh, Yasin juga boleh. Itu yang saya katakan penyakit hati tadi. Nah kemudian Pak Abu Fikri, nyanyi-nyanyi itu diharamkan. Apakah benar begitu? Benar, ada hadisnya. Padahal kesenian hari ini, nyanyi hari ini zaman Nabi belum ada. Tapi kalau kita mau bedah, oke kita bedah. Suara musik. Suara musik itu adalah pencapaian yang luar biasa. Mereka bisa memadukan suara angin, air, tanah, api, dentuman benda, gesekan benda. Akhirnya dijadikan semacam alat. Terjadilah harmonisasi suara yang disebut dengan suara musik. Artinya suara musik itu adalah suara alam. Pencapaian orang itu hebat itu. Dalam hal ini tidak ada masalah. Tapi syairnya itu Pak Abu Fikri, oke. Ternyata syair itu setelah kita pelajari adalah suara, kata dan bahasa yang biasa kita lakukan. Setiap hari kita bersuara, kita berkata, kita berbahasa. Apakah itu salah? Jawabnya salah. Kalau ngomongnya tidak karu-karuan, ngomongnya porno-pornoan, ngomongnya menghasut, memfitnah, salah kita ngomong, salah kita bersuara, salah kita berbahasa. Tapi kalau mengajak kepada kebaikan, kebenaran, menceritakan kisah cinta, silakan saja. Kita tidak boleh munafik. Wah, lagunya lagu cinta Pak Bu Fikri. Memangnya kamu tidak pernah bercinta apa? Kamu menunggu istrimu itu langsung jadi? Enggak juga. Pasti malam kesiangan, siang kemalaman. Aku makan ingat kamu, tidur ingat kamu. Pasti begitu. Lalu apa persoalannya? Ternyata Bapak Ibu saya hormati, menyanyi itu tidak haram. Musik itu adalah kesimpulan dari suara alam. Syair itu adalah kata-kata yang biasa kita lakukan setiap hari. Kalau ramai-ramai itu ngomong, sudahlah begadang itu. Kalau tidak ada perlunya, itu akan menyesalkan badanmu, nanti kamu sakit. Itu biasa kita dengar oleh ramai-ramai, begadang jangan begadang, kan mantap. Akhirnya apa? Orang nyanyi juga. Lama-lama orang suka begadang mikir, oh iya ya, kalau begadang tidak ada perlunya itu, ya mendingan tidak usah terjadi. Kira-kira begitu. Jadi apa yang ibu tanyakan, itulah jawabnya. Namun kita bersyukur kepada Allah dan Rasul, pada orang tua kita yang sudah mengajarkan ilmu hakikat. Kita tidak berbicara tentang fisik, tapi non fisik. Karena pada hakikatnya apa yang terjadi di alam semesta adalah perbuatan non fisik. Tapi tidak mungkin non fisik bekerja tanpa fisik. Contoh, saya bersuara, saya berkata, saya berceramah seperti ini. Kalau badan saya nggak ada, apakah saya tidak bersuara? Apakah saya tidak berkata? Apakah saya tidak berbuat? Bersuara, berkata, berbuat, tapi tidak kelihatan, tidak terdengar. Kenapa? Fisiknya tidak ada lagi. Makanya kata Nabi, mandikanlah jenazah itu pelan-pelan karena dia merasa sakit. Kemudian seketika dibawa di atas ringgo-ringgo. Kalau bahasa kita apa itu? Tandu.
untuk foto orang di batu apa namanya? Itu ngomong mayatnya itu, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku, itu kan? Kalau orang tidak baik, kalau orang baik cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Ada suaranya, ada katanya, ada terdengar, tidak terdengar. Kenapa? Alatnya sudah rusak, alatnya sudah kaku, makanya tidak terdengar. Makanya kata Nabi, kalau kamu bisa mendengar suara gaib, kamu akan binasa. Jadi suara orang yang sudah kembali kepada Allah itu hanya alam semesta yang bisa mendengar, kecuali manusia dan jin. Kalau terdengar oleh manusia dan jin, maka kita mati juga, saking dahsyatnya suara itu. Apalagi suara Allah, apalagi suara Rasul. Makanya semua itu disaring melalui nabinya. Jadi kalau Allah mau bersuara dari Rasul, Rasul mau bersuara melalui nabinya. Makanya istilahnya itu trafo ya Pak. Kalau tulis itu trafo ya, sentralnya itu kencang. Di sini ada kurang dikit, di sini kurang dikit, sampai sini agak kecil wattnya. Nah itulah sistem yang dibuat oleh Allah supaya kita bisa menerimanya. Nah itu Ibu ya. Itu aja ceramah kita, tidak usah panjang-panjang. Yang penting Ibu bertanya sudah dijawab, walaupun jawabannya itu mengenai hati. Saya sarankan tetaplah kita damai-damai, rukun-rukun, menjaga rasa kita, jangan ada kebencian, iri dengki, itu tidak guna, itu merusak hati kita. Carilah enak-enak saja, enak pemikiran, enak perasaan, enak perbuatan, enjoy kita. Demikian Ibu, jadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.